waktu aku di Jakarta jadi admin Jakarta tuh pernah menunda untuk tidak membalas chat customer, tidak membalas chat customer, tidak membalas chat customer, tidak membalas chat. Semangat pagi, pagi luar biasa. Oke, di sini berjumpa lagi di channel Semanggi University. Kali ini kita dalam sesi bedah buku berjumpa lagi dengan saya Eka Saputra dan di sebelah saya Frida dan saya Zia. Kali ini kita akan membedah buku yang judulnya itu Life Success Triangle. 3 sudut kesuksesan sejati untuk meraih hasil terbaik dalam karir dan hidup, karyanya Eloy Zaluku. Nah, tulisannya gitu ya. Oke, di sini total babnya itu ada sekitar, sebentar, saya coba lihat babnya. Ada berapa bab ya ini ya? Langsung aja. Di sini kami akan membahas bab 11 ya, bab 11 atau bagian 11 yang mana temanya itu tentang berhenti menunda. Ada satu kutipan di sini saya akan coba bacakan. Menunda jauh lebih kejam dan jauh lebih berbahaya daripada sekelompok mafia. Para mafia mencuri uang dan harta benda lainnya, tetapi lebih dari itu, penundaan mencuri kekayaan terbesar yang Anda miliki, yaitu waktu. Mungkin sedikit saya review ya. Seperti yang kita tahu, bahaya menunda itu kita pasti paham semua ya. Bisa selain waktu, kita pasti akan rugi dalam banyak hal. Misalnya, ya tergantung konteksnya. Kalau itu tentang uang, ya pasti kita akan rugi ya uang. Kalau kita, terutama untuk orang yang punya penyakit tertentu, kalau dia menunda untuk makan, misalnya penyakit asma atau mah ya, asam lambung. Asam lambung. Dia menunda makan aja untuk di waktu yang sudah ditentukan, itu pasti akan mengaruhi kesehatan tubuh ya. Misalnya asam lambungnya akan naik ya, dan itu adalah beberapa contoh dari bahayanya menunda. Sekarang saya akan coba minta sedikit pendapat dari teman-teman ya. Pasti teman-teman pernah mengalami atau berada di suatu kondisi menunda sesuatu, entah itu di dunia sehari-hari atau itu di dunia kerja ya. Tolong ceritakan menunda seperti apa yang pernah dialami sama teman-teman dan gimana sih cara mengatasinya ya, untuk pribadi masing-masing ya. Terserah itu di dunia kerja atau kehidupan sehari-hari. Dimulai dari Mbak Zia, silakan. Oke, terima kasih Mas Eka. Ya, pasti kita semua pernah melakukan menunda suatu pekerjaan ya. Jadi saya mau sedikit sharing di sini dalam dunia pekerjaan. Pastinya saya di sini kebetulan di divisi finance accounting di admin. Jadi menunda itu kayak pasti setiap hari itu ada menunda Mas, karena di divisi admin itu kadang kita udah punya planning nih, kita udah planning untuk hari itu, tapi ada aja distraksi atau hambatan dari luar, mungkin dari sales minta inilah, atau mungkin dari marketing, logistik, pasti menghambat pekerjaan kita yang udah kita planning kayak gitu. Dulu tuh, ini sekedar sharing ya. Dulu waktu aku di Jakarta jadi admin Jakarta tuh pernah menunda untuk tidak membalas chat customer. Jadi itu mungkin sampai besoknya. Jadi chat customer itu masih menggantung belum aku balas, dan kayaknya itu seingat saya minta rincian tagihan piutangnya dia. Nah itu sampai besoknya itu nggak aku balas. Ternyata si customer itu ngechat ke atasan saya. Nah konsekuensinya adalah ya saya dapat teguran dari atasan. Seperti itu. Untuk caranya sendiri ini ya, kalau dari yang saya ceritakan tadi ya, apa sih, kalau WA kan ada fitur ininya ya, apa sih? Sematkan. Bukan yang belum dibuka itu loh, yang Android itu loh ya. Nah itu saya dapat masukan juga dari atasan pakai fitur itu. Jadi sekarang ya saya gunakan sih itu tadi, fitur tadi ya, sehingga penundaan yang sudah terjadi itu dapat dihindari lah Mbak ya. Oke. Sekarang kalau dari Bu Frida gimana Bu? Kalau cerita dari sisi Bu Frida, silakan. Karena contoh di konteks pekerjaan sudah tersampaikan ya. Saya mengasih contoh nih yang sehari-hari nih, Mas. Iya. Jadi silakan. menunda makan itu seringkali terjadi.
terus menunda melakukan sesuatu hal, yaitu bermalas-malasan di kasur tanpa melihat waktu, seperti itu. Iya. Kayak gitu. Jadi konsekuensi yang saya dapat ya akhirnya mengganggu kesehatan. Yang pertama menunda makan kan ya. Yang kedua bermalas-malasan di kasur karena masih istilahnya mager. Iya. Itu adalah membuang waktu saya. Jadi akhirnya waktunya kejar-kejaran, mepet nih. Mau kemana? Terus akhirnya mepet. Belum kita mandi, belum kita harus make upan dulu kan ya kalau Iya, perempuan, wanita ya. benar. Iya. Itu belum lagi milih baju mau Iya. pergi kemana, bajunya yang mana, warnanya apa, yang ini nggak cocok, yang itu nggak cocok kan, seperti itu kan ya. Iya. Women. Oke. Itu pasti terjadi di semua wanita. Ya seperti itu sih. Jadi akhirnya kita terburu-terburu, terus ya asam lambung naik. Tapi Iya. meskipun itu apa tadi solusinya ya? Cara mengatasi. Ya, cara mengatasinya sebenarnya dari diri sendiri sih, Mas. Jadi alertnya itu ada di diri sendiri. Kita makan, kita lapar, mau makan atau enggak, terserah. Maksudnya kan kita sendiri yang tahu gitu Iya, loh kan. kondisi tubuh kita ya. Nah itu, tapi di dalam hal ini karena itu sering terjadi, saya akhirnya menyetok obat asam lambung sih. Itu. Berarti itu. menyetok obat asam lambung, tapi itu masih ada niat. Iya, masih menunda karena enggak juga sih, karena ya itu tadi, karena kalau parah kan kita kan nggak tahu kan kesehatan itu sampai mana. Kadang ya nggak kumat sih Mas, cuman ya kadang memang ketika kita kesehatan lagi kurang fit pasti Iya. nggak mungkin kita nggak sakit kan, Iya. seperti itu. Jadi itu tadi juga saya solusinya biar kita nggak sakit yang parah lagi, makanya saya menyediakan obat dulu sebelum semuanya terlambat. Itu sih. Oke, siap. Iya. Terima kasih Bu Prida. Di sini saya sedikit tarik kesimpulan dari feedback dari Mbak Zia sama Bu Prida. Kalau dari dunia pekerjaan tadi menunda itu pasti ada konsekuensi yang kita terima Iya, ya. betul. Tapi di balik konsekuensi itu pasti ada apa ya, pengalaman atau ilmu baru yang bisa kita pelajari. Ya kalau menurut saya sih menunda itu selalu nggak bagus. Iya. Ya kan, karena setiap penundaan pasti ada pelajaran Betul. di balik itu selama kita mau mengevaluasi diri. Kalau di dunia sehari-hari yang Bu Firda tadi bilang ya emang terutama makan itu sangat berdampak untuk kesehatan tubuh ya. Apalagi kalau orang punya penyakit tertentu atau penyakit khusus yang emang di situ nggak boleh tertinggal ya. Tertinggal itu pasti akan sangat berpengaruh. Kalau menurut saya penundaan itu ya wajar. Saya juga kadang sih kerja sih, ya kadang nunda Bu. Ya, manusiawi ya. Iya, penyebab saya nunda itu bisa karena mood saya lagi nggak bagus. Ya lagi nggak bagus ya saya akhirnya nunda, bisa karena distraction tadi. Iya. Faktor dari luar, kita sudah membuat to-do list, tiba-tiba ada faktor eksternal yang di luar to-do list itu masuk, ya otomatis kita akan keganggu dan itu pasti menjadi penundaan terhadap pekerjaan kita. Ya kalau menurut saya penundaan itu emang apa ya? Emang menjadi bagian dalam ya nggak sih? Menjadi bagian dalam kehidupan kita, ya kan? Karena manusia emang nggak ada yang sempurna. Tapi selama kita mau belajar, mau mengevaluasi. Terus satu lagi, mungkin salah satu tips saya pernah dengar kayak lihat video atau cerita gitu ya, untuk menghadapi penundaan itu biasanya kita harus mulai dengan mengubah kebiasaan kita. Dimulai dari yang kecil, misalnya menunda, kita ini kan susah bangun subuh misalnya ya, susah bangun pagi ya, mungkin kita bisa mulai dengan kebiasaan ngidupin alarm. Kebiasaan itu kan kecil ya, ngidupin alarm, terus tidur lebih awal ya, misalnya tidurnya biasa jam 10, sekarang coba jam 9. setengah 10 boleh. Ya, lebih awal ya. Kecil, setidaknya ada perubahan di situ. Kemudian di sini selain kita melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang positif, kita bisa juga melakukan yang namanya afirmasi. Ya kan, afirmasi. Kita bisa coba bayangkan kalau kita, kadang orang melakukan penundaan karena mereka belum sadar dampak apa yang akan mereka dapat. Iya. Ya kan.
orang perokok dia paham dampak dari rokok, ya kan, akan membolongi paru-parunya pas ya mungkin dia akan punya keinginan atau berusaha untuk berubah, ya kan. Kadang kan kita juga sering mengalami kita nggak mau berubah, setelah kejadian baru kita berubah. Iya. Sering sekali. Tuh, jadi penundaan itu kalau menurut saya nggak ada salahnya, dan itu pun bisa jadi ilmu baru, pelajaran baru untuk kita di kedepannya, betul. Oke, jadi mungkin itu dia kurang lebih pembahasan kita tentang tema apa tadi? Berhenti menunda di bab 11 buku karyanya Eloisa Lupu ya. Buku ini mungkin bisa kalian beli di mana ya? Di online shop mungkin ya. Ini ya bukunya, Orange. Oke, kalau kalian ada feedback terkait tema ini silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye.